Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Kupacens Channel, yang akan membahas mengenai informasi pendidikan dan pembelajaran tentang kimia. Oke, pada momen Hari Pendidikan Nasional kali ini, saya akan berdiskusi atau mewawancarai salah satu teman saya yang luar biasa berprestasi, salah satu guru di daerah di Kabupaten Musirawas yang pernah menangkan guru berprestasi juara dua guru berprestasi tingkat provinsi Sumatera Selatan dan salah satu finalis OGN guru tingkat nasional. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita kenalan dulu ya. Silakan Man, kenalkan dirinya Man. Halo Pemarnes, apa kabarnya? Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Lukman MPDSI, saya adalah guru SMP Negeri Sipang Kosgoro, tanggal lahir 27 April 1984. Oke, Mengajar apa Pak apalagi yang Lukman? harus dikenalkan? Oh iya, saya mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sedangkan background saya sendiri, kalau S1-nya itu pendidikan fisika, Hmm. kemudian S2-nya saya ngambil Magister Pendidikan Sains di Universitas Bengkulu. Oke, oke. Mungkin tempat ngajarnya juga perlu diperkenalkan, Pak. Ya, ilmu pengetahuan alam ini adalah ilmu yang mencabangi 3 komponen, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Tentu saja di IPA, di SMP ini sudah mengenal kimia. Salah Hmm. satunya tentang lautan asam, lautan garam, unsur, senyawa, Hmm. campuran, serta Hmm. pemisahan campuran itu sudah dikenalkan di SMP. Hmm. Tentu saja hal ini antara kimia SMP, kimia di SMP untuk IPA dan kimia di SMA itu ada korelasinya, hubungannya di mana ini sudah jadi prasyarat untuk pelajaran kimia di SMA. Iya, oke. Pak Lukman ngajarnya di mana sih? Di SMP Negeri Simpang Kosgoro, Di mana tuh, Kabupaten Pak? Musirawas, Kabupaten Musirawas, di Provinsi. Sumatera Selatan. Ini Oke. tepatnya di Kecamatan Estel Ultrawas, Hmm. Kabupaten Musirawas, Oke. Sumatera Selatan. Ya, jadi Popanas itu tempat mengajarnya Pak Lukman ini ya salah satu guru yang menginspirasi ya, luar biasa. Oke, baik Pak Lukman, pada kesempatan kali ini, momen Hardiknas ini, saya ingin berdiskusi lah ya, katakanlah seperti itu. Yang pertama mungkin gini, kita bahas dulu dari tema Hardiknas tahun ini, itu kan belajar dari COVID-19. Nah, menurut Pak Lukman gimana tuh? Apa sih maksudnya gitu, belajar dari COVID-19 itu gimana maksudnya? Ya, COVID-19 ini ada suatu pembelajaran yang luar biasa bagi kita guru, bahwa Mhm. kita adalah guru adalah seorang agen, agen Mhm. pembelajar yang harus milenial, kemudian harus istilahnya fleksibel dan Mhm. bermutu. Jadi seorang guru ini harus tanggap teknologi. Mhm. Karena ada COVID-19 ini, maka proses pembelajaran tidak bisa seperti biasanya ya kan. Mhm. Karena di sini kita harus stay at home, Mhm. kemudian harus ada physical distancing, Distancing. social distancing. Otomatis kan pembelajaran yang biasa di dalam kelas itu ditiadakan. Oleh sebab ini, guru harus dituntut untuk berinovasi, menciptakan pembelajaran menggunakan teknologi, misalkan salah satunya ya Zoom yang kita gunakan Mhm. sekarang, atau ruang guru, ada juga Google Classroom. Nah, ini dituntut untuk guru untuk menggunakan teknologi yang mengacu pada revolusi 4.0, Pak Ari. Ya, bisa dikatakan sedikit dipaksakan lah ya supaya guru kita mengenal hal tersebut ya Pak Lukman ya, Iya, sebenarnya bukan dipaksakan, memang diharuskan. diharuskan. Karena Oke. ini adalah iya, diharuskan bahwa guru itu harus tanggap teknologi. Karena ini adalah zaman milenial, tentu saja teknologi ini sudah mengacu 4.0, sedangkan era 4.0 akan dihadapi oleh siswa kita Mhm. tentunya. Oleh sebab itu kita guru ya harus juga bisa menggunakan, menguasai teknologi 4.0 ini dengan tanggap teknologi menggunakannya. Mulai kapan kita harus menggunakannya? Sekarang. Tentu saja hal ini karena guru ini adalah agen pembelajar yang harus belajar sepanjang hayat dan harus sesuai dengan perkembangan zaman tentunya Pak Ari. Ya, oke. Artinya kan sebenarnya bukan hanya guru saja sih yang diharuskan untuk mengenal teknologi, siswa kita juga sebenarnya yang mungkin selama Iya, iya. ini penggunaan gadgetnya
yang biasanya untuk game atau browsing hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, ini kan juga harus berubah atau mengubah dirinya ke arah sini juga kan, betul nggak Pak? Iya, benar sekali. Mindset-nya harus kita rubah. Iya. Karena gini, sekarang itu kita harus, tolak ukurnya seperti ini kita, rubah pola pikir dengan pandangan. Mungkin Mhm, pendekatan pembelajaran yang harus kita ganti lagi guru sekarang, mhm, dengan pendekatannya mendekati dengan apa, teknologi 4.0 ini, revolusi mhm, 4.0 maksud saya. mhm, mhm, Nah, dengan menggunakan teknologi smartphone yang begitu luar biasa, kan siswa sebagian besar sudah ada. mhm. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Pak Asari karena di daerah-daerah masih ada kurang Masih ada. juga ya. Mhm, Tapi, bisa ditutupi. Nah, kalau misalnya itu dimulai dari sekarang kita menggunakan, teknologi tersebut, kalau tidak sekarang ya kapan lagi gitu. Karena perkembangan zaman, namanya tahun, itu akan selalu dituntut untuk berinovasi berinovasi. Karena kalau tidak dimulai sekarang, kita tentu akan ketinggalan. oke. Sangat Ini kasihan kan ya? ya betul. Itu kalau dari segi apa ya, perkembangan untuk ke arah teknologinya gitu ya Pak Lukman ya. Bagaimana Pak Lukman menanggapi ini? Ada stigma dari beberapa orang atau sebagian orang menganggapnya gini, sedangkan belajar di kelas saja anak itu belum tentu mengerti gitu ya, bagaimana dengan pembelajaran yang seperti ini gitu. Bagaimana Pak stigma tentang hal itu? Kalau menurut saya ini adalah tantangan terbesar bagi kita. Hmm, Karena apa? Tantangan ini kita yang merubah mindset itu yang hmm, penting. hmm, hmm, Karena pola pikir itu yang harus kita rubah betul. sehingga apabila sudah pola pikir kita coba rubah, kita cari pendekatan yang lebih tepat. Hmm, Pendekatan lebih tepat tentu kita harus menggunakan metode, strategi pembelajaran yang berbeda dengan yang biasanya. Nah, jadi dengan kita merubah pendekatannya, maka strateginya berubah, metodenya berubah, maka kelama-kelamaan itu bisa tercapai apa yang kita capaikan itu Pak Asari. Dan dengan ini juga, dengan seleksi alam yang terjadi, hmm, saya rasa siswa-siswa juga akan cepat berubah juga. Karena apa? Menyesuaikan. Karena menyesuaikan dengan tuntutan yang ada. Sekarang ini kenapa bisa tidak bisa dihasilkan dengan maksimal, mungkin karena apa? Karena belum diterapkan, karena belum bisa. Maka kata pepatah itu bisa ala biasa, itu penting. Karena pendekatan dalam pembelajaran behavior ya, hmm, kebiasaan itu perlu kita terapkan juga. Karena jika tidak diterapkan, ya sudah susah. Nah iya, gitu. iya. Jadi kenapa ini jadi susah, stigma ini timbul karena tidak nggak biasa diterapkan. Itu masalahnya karena nggak pernah diterapkan. Hmm. Ya, artinya kan Itu kalau menurut saya. yang paling penting tadi kata Pak Lukman tadi benar sih mindsetnya dulu gitu. Dan merubah mindset Ya, itu kan bukanlah satu hal gampang ya Pak Lukman ya, butuh proses yang cukup panjang mungkin. Ya kalau sudah terbiasa nanti ya mudah-mudahan bisa bisa jadi hal yang tidak sulit kan gitu. Ya, jadi iya memang betul, benar-benar. saya setuju sekali. Jadi memang apa ya, memaksa, bisa dikatakan memaksa juga sih, mengharuskan kita guru mengubah ini menjadi pembelajaran yang bukan modern juga ya Pak Lukman, tetapi yang seharusnya gitu ya, sudah seharusnya saat ini gitu ya. Itu. Oke. Bagaimana gini Pak Lukman, kalau saya lihat kan sebenarnya kan tidak semua guru mengalami masalah tentang proyek seperti ini gitu kan. Hanya beberapa saja mungkin yang memang keterbatasan kemampuan mereka juga sih sebenarnya dalam menggunakan teknologi ini gitu kan. Nah, bagaimana kalau menanggapi ini? Jadi ada beberapa kalimat atau yang menyampaikan juga kalau anak itu bosan belajar dengan cara seperti ini gitu. Ini aja sudah sebulan anak sudah bosan, gimana kalau mau diperpanjang lagi gitu. Mungkin dari Pak Lukman ada trik-trik tertentu supaya anak nggak bosan nih. Ya, kalau menurut saya, kita, dalam menggunakan medianya itu bisa berbagai macam. Betul. Karena media dalam dalam teknologi juga banyak. Hmm. Jangankan, dalam pembelajaran daring seperti ini ya, Hmm. pembelajaran langsung saja jika Terang. metodenya, pendekatannya itu aja, ya bosan juga Bapak Arif. Iya. Ya, atau misalkan kita pakai pendekatan konvensional ya, Hmm. ceramah mulu, ya Hmm. siswa ujung-ujungnya apa, CBSA, cetak buku sampai habis, tentunya seperti itu. Betul. Jadi inilah yang harus kita coba. Pertama,
cari inovasi karena mengkolaborasikan segala pendekatan yang ada. Mungkin bisa kita gunakan pakai virtual laboratory kan bisa digunakan. Atau kita gunakan kuis kayak yang kuis interaktif. Tentu saja kan bisa dipergunakan. Nah, kemudian materi atau kita pakai Zoom seperti ini dengan video konferensi ya, sifat interaktif. Nah, ini jadi yang selalu video interaktif kita gunakan juga kuis kan, kita gunakan juga misal virtual laboratory. Nah, dengan bervariasi tentu saja tak akan pernah bosan dan disesuaikan dengan materinya gitu. Saya rasa selama ini kenapa bisa timbul seperti ini, jangan-jangan tugas mulu kan, kuis mulu, nah Iya. tidak dikolaborasikan, ya tentu saja membosankan. Ya, Itu ya kalau betul. menurut saya karena pandangan seperti itu. Jadi memang betul kalau hanya tugas saja, ya wajar saja ada kebosanan. Tapi kalau bagi saya, kalau saya pribadi nih Pak Lukman, sebenarnya kalau anak itu lebih beratnya bukan di sana sih, lebih beratnya di ini paket internetnya sih sebenarnya. Nah, itu yang masalah klasik itu Pak Ari. Iya, Tapi sebenarnya kan itu. dengan sekarang dengan adanya pandemi corona ini kan, karena sudah ada petunjuk BOS katakanlah bahwa dana BOS bisa dipergunakan untuk beli pulsa, untuk paket. Tentu saja dengan diharapkan ke depan ya kapasitasnya itu diperbesar ya kan gitu kan, dengan membantu lah minimal gitu kan. Dengan adanya seperti ini saya kan pemerintah juga ya misal lebih melek lagi agar bagaimana misalkan kuota-kuota untuk ya siswa dan guru itu misalkan ada paket khusus atau digratiskan kan. Jadi ya online ini ya bisa berjalan dengan baik dan tidak bersifatnya memberatkan bentuk bagi gurunya maupun siswanya. Jadi dengan harapannya seperti itu, dengan apabila pemerintah harus kerjasama dengan vendor-vendor seperti Telkomsel atau yang lainnya kan, Indosat kan, dengan menerapkan misalkan ada paket khusus untuk pembelajaran bagi guru dan siswa. Ya, artinya memang guru memegang peranan penting ya, Pak Lukman ya. Jadi memang bagaimana guru akan mengolah sebuah proses pembelajarannya tergantung guru itu sendiri kan seperti itu. Iya. Seperti sekarang contohnya Pak Sari, misalkan Google Classroom masih susah digunakan. Kan lebih praktis bisa pakai WA. WA itu kan bisa kita kolaborasikan, misalnya kuis interaktif kan bisa kita pergunakan. Siswa langsung menjawab soalnya dengan langsung tahu jawabannya benar atau salah, benar salahnya sudah jelas dengan menggabungkan antara WA dengan Google Spreadsheet salah ya. Kita buat kuis dulu dalam Google Spreadsheet itu, langsung kita linkkan ke WA, kan bisa kita pergunakan itu sementara. Jadi saya rasa siswa nggak bosan gitu kan, langsung bisa menjawab gitu. Apalagi sekarang kan WA juga bisa digunakan untuk video konferensi juga, untuk grup ya. Saya sekali-sekali guru bisa menggunakan itu bisa juga. Mengharapkan siswa untuk bisa tatap muka langsung gitu. Tapi yang untuk skala kecil ya itu dulu bisa terapkan untuk sementara. Nanti kalau dari yang kecil tersebut ya ini sebagai pijakan untuk tindak lanjut yang lebih baik lagi, menggunakan yang lain lagi seperti Zoom atau yang lainnya yang lebih bagus yang lagi. Ya, artinya kalau dikatakan tidak ada masalah pasti ada ya, Pak Lukman, masalah ya. Cuman bagaimana ada. Ya, bagaimana cara kita mengendalikannya saja manajemennya. Ya, betul. Ya, memanajemennya Pak Ari. Ya, betul, setuju saya. Wah, luar biasa ya. Oke, mungkin kalau tadi saya bertanya secara umum nih, nah sekarang saya bertanya kepada Pak Lukman langsung. Pengalaman Pak Lukman selama melakukan pembelajaran daring, apa sih pengalamannya, experience-nya, ada hal menarik apa gitu, ada hal yang tidak baiknya apa gitu, mungkin teman-teman di sini bisa mendengarkan. Oh iya. Untuk pupa semuanya ya, untuk yang menyaksikan channel ini, ya tentu bagi kami yang guru daerah ini adalah tantangan terberat. Ya di sini yang pertama yaitu mindset dari background dari siswa. Itu sangat heterogen sekali. Ada yang ekonominya sangat lemah sekali. Ada yang banyak dari lebih dari separuh tidak punya HP. Itu kan tantangan terberat. Yang kedua, ekonominya
sangat lemah sekali kan. Hmm. Jadi jangankan mau beli paket, mau makan aja susah gitu kan. Nah, jadi tentu saja dalam penggunaan daring ini kita ya gimana tekniknya, ya paling-paling kalau misalkan 25 mungkin yang punya HP misalkan 15 orang, ya 10 nggak ada. Yang 10 bagaimana? Ya kita minta aja teman yang punya HP untuk mengajak dia ikut serta gitu. Jadi itu salah satu tekniknya. Nah, selama ini kita coba juga pakai Google Classroom ya. Jadi kan walaupun ini pakai HP yang sama kan bisa untuk akun yang berbeda. Nah, saya juga pernah menerapkan Quiver School. Nah, di Quiver School ini kan bisa ketika log out kan bisa masuk lagi yang barunya, gitu ganti-gantian. Nah, jadi saya minta tolong seperti itu sama teman-temannya. Ya, syukur bisa diterapkan gitu. Bisa ya, Dan Pak mereka Lukman? tertarik juga kadang-kadang, ya pernah saya mengadakan juga untuk quizzes saya terapkan. Quizzes. Itu langsung itu, waduh mereka semangat sekali Pak Ari. Iya, betul. Karena ini luar biasa mereka, aduh, jadi terasa main game katanya. Betul. Jadi kalau terasa main game, jadi sifatnya ya tidak membosankan. Mereka kayak tantangan aja gitu. Artinya Nah, siswanya gitu. sebagian besar interesting ya, Pak Lukman ya? Iya, iya. Secara ininya mereka rasa ingin tahunya sangat besar Betul. sekali. Ingin memahami dengan teknologi yang ada, tapi ya kendalanya seperti itu. Pertama dengan fasilitas mereka yang masih banyak orang karena faktor ekonomi, Pak Ari. Nah, ini yang harus kita rubah. Sama yang kemudian ada juga sebagiannya ada juga yang punya HP, tapi mindset-nya masih mau main game doang. Ada juga seperti itu. Jadi bagaimana dengan ada kuisis tersebut, mereka ya akhirnya tertarik juga gitu. Wah, asik juga ya. Nah, gitu. Betul. Jadi untuk permasalahannya ya cuma itu aja untuk saat sekarang. Iya. Betul Pak Lukman, saya setuju kalau Ditambah lagi apa Pak Lukman? Ya. kuisis ya. Iya, jadi saya Ada juga satu pernah lagi Pak coba Sarian. itu coba kuisis ya Pak Lukman ya. Jadi memang anak itu I, merasa seperti main game. Jadi saya pernah ditanya siswa, iya. boleh nggak Sir nanti Sir kasih, waktu itu kan memang di sekolah melakukan tesnya pakai kuisis. Nah, tapi dia minta Ya. dicoba di rumah gitu karena biar dia bisa sambil kayak main game. Nah, jadi memang ada suatu ketertarikan anak di situ gitu. Walaupun sebenarnya ya Iya, Pak Lukman ya, mungkin secara iya. konten, secara isinya, mungkin anak Hmm. itu juga belum tentu memahami dengan gampang, tapi setidaknya mereka sudah mau dulu ke arah teknologi ini gitu, menggunakan teknologi ini, betul nggak? Iya, iya. Sekarang tuh minimal itu Pak Sari kalau kita sudah memfasilitasi mereka, mengenal mereka, Ya, itu. ya penerapan teknologi ini dalam pembelajaran lah minimal. Nah, jadi karena mereka harus belajar untuk bijaksana menggunakan fasilitas teknologi itu sendiri. Karena kadang-kadang kan penyimpangan hal-hal negatif terjadi karena mereka tidak bijak menggunakan fasilitas yang ada gitu, HP yang ada. Jadi mereka taunya ya HP-nya cuma untuk ini aja gitu. Misalkan untuk main game, itu aja kan. Atau main medsos doang kan. Padahal ya IT itu, HP smartphone itu bisa menggunakan berbagai macam gitu. Hal yang positif tentunya. Ya, betul. Hal positif dari atau hikmah dari COVID-19 salah satunya itu ya Pak Lukman ya. Iya, iya. Oke, mungkin berikutnya ini Pak Lukman, karena di momen hari juga ya, Hari Pendidikan, mungkin saya dan teman-teman di sini pengen mendengarkan ini. Jadi kan Pak Lukman kan ngajarnya di daerah tuh. Iya, Halo? iya. Ya, jadi mungkin Ya. ada nggak sih selain sebelum adanya COVID ya, ada nggak sih trik-trik menarik supaya kita sebagai guru itu bisa mengajar lebih baik lagi supaya siswanya lebih interesting untuk belajar, Pak Lukman? Ada nggak sih metode atau Maksudnya masukkan pendekatan? Gimana Pak Lukman? untuk gurunya atau untuk gurunya atau untuk siswanya? Untuk gurunya, Pak. Untuk gurunya. Ya, Kalau saya sih pengalaman. kadang-kadang ya kalau dalam pembelajaran di sekolah, ya istilahnya teman sejawat atau rekan guru, saya bercerita kan. Oh kalau saya menggunakan tanggal ini, ya anaknya bagus loh hasilnya, ini. Coba terapkan. Nah gitu, kita berbagi, sharing ya. Saya sharing pengalaman pada teman-teman. Ayo kita coba lagi Bapak Ibu, kita coba ini seperti itu. Ya karena tapi ya
namanya juga kan ya beda orang kan beda karakter ya Pak Ari ya. Ya, ya. Ada yang istilahnya mendengar, menerima, diterapkan. Ada yang cuma mendengar doang gitu kan. Tapi ada juga yang penasaran, iya kok Pak Lukman berhasil ya gitu, Ya, gitu. ya. Ada juga seperti itu kan. Mereka mencoba seperti itu. Yang pastinya ya tantangan yang kita para guru dimanapun yang berada itu yaitu ya kita harus mana ya menyadari bahwa kita ini adalah seorang profesi ya. Yang seorang profesi itu ya dituntut ya keprofesionalannya gitu. Bagaimana kita ini adalah seorang agen belajar. Seorang agen belajar ya harus sesuaikan dengan eranya gitu, eranya bagaimana tuntutannya gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita gitu. Kemudian ya gitu, sifatnya fasilitator ya. Jadi kalau fasilitator kita ya bukan lagi sebagai apa tuh adik kuasa gitu kan. Tidak tepat lagi kalau kita menggunakan pembelajaran itu ya hanya konvensional yang sifatnya otoriter, itu nggak tepat lagi, hanya atas nyatat doang gitu kan, nggak bisa lagi seperti itu. Jadi kita ajak itu ya itu paradigmanya ya kita robah. Sekarang sudah center student center kan, jelas-jelas kita bagaimana menggunakan pembelajaran, pendekatan dan sebagainya, kita harus berpusat pada siswa gitu, dan kita harus sesuaikan dengan tuntutan zaman sekarang. Jadi guru ya harus tangkap teknologi gitu. Tapi yang tantangan terberat ya seperti itu, karena pada diri guru itu kadang-kadang rata-rata malas gitu. Malas gitu. Malas untuk berinovasi, malas untuk berbuat, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang alasannya apa? Faktor umur. Kadang-kadang saya rasa bukan itu sih. Ya, yang harus rubah guru itu adalah mindset gurunya harus kita rubah. Ya, itu mindset poinnya ya Pak. guru. Iya, yang terbesar bagi guru. Iya, betul. Mau dia ingin sebagai guru sertifikasi atau guru non sertifikasi, asal nama guru yang harus kita rubah itu adalah mindset-nya. Nah, mindset gurunya itu harus tegak gitu. Ya, apalagi kan zaman sekarang Dana Bos punya porsi yang besar untuk guru honorer ya. Ya. Ya, harusnya sangat besar sekali. Lebih bagus lagi sebelum. Bagaimana nih menurut Pak Lukman? Apakah kebijakan yang diambil Mas Nadiem ini akan berimpact nggak sih atau berefek nggak sih terhadap ini, atau memang harus ada yang dibenahi lagi selain itu? Menurut saya Pak Asari, alam hal ini kita tidak bisa memutuskan ya, apakah akan negatif apa positif ya kita lihat aja nanti ke depannya. Tapi kalau menurut perkiraan saja ya, namanya perkiraan doang kan. Ada berapa kebaikannya sih, hal yang positif bisa ditimbulkan seperti ini. Dengan adanya adanya dana bos digunakan lebih dari 5% untuk gaji guru, otomatis kan untuk guru-guru honorer otomatis kan istilahnya bisa lebih bagus lagi mutu pendidikannya ya, karena ya gaji itu bisa dianggarkan gitu. Diharapkan ya Pak sekolah ya benar-benar menggunakan untuk pengajian guru honorer itu dengan baik gitu. Dan bagi gurunya sendiri ya harus meningkatkan kualitasnya gitu. Jangan mentang-mentang gitu. Jadi belajarnya hanya sekedar ngajar doang gitu. Mereka harus meningkatkan mutu pengajarannya gitu. Jadi harapkan juga guru juga harus lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Dan tidak ada lagi misalnya jam yang kosong gitu, atau guru merangkap gitu kan. Jadi benar-benar ya sesuai dengan kualifikasinya kalau diharapkan. Itu dengan kebijakan ini. Kemudian dengan adanya dana bos yang bisa digunakan untuk kuota, yang diharapkan ya bisa inilah setiap sekolah itu punya web sendiri. Karena banyak sekolah itu belum ada punya websitenya loh. Kan aneh kan? Iya betul. Halo Man. Halo. Iya, ada telepon masuk. Mohon maaf ada gangguan seperti teknis sedikit. Ya, jadi memang sebenarnya balik lagi, walaupun seperti apa kebijakan pendidikan yang diambil oleh menteri gitu, kalau memang di bawahnya tidak ada pergerakan, kemudian tidak ada evaluasi, saya rasa tidak akan ada perubahan juga, benar nggak Pak? Iya, karena ini kan sistem Pak Sari. Sistem betul. Karena sistem ini kan tidak bisa berdiri karena satu orang gitu. Jadi semuanya
saling Bahu-membahu. berhubungan. Ya. Jadi di sini antara Pak Nadimnya sebagai menteri, kemudian diikut oleh kementerian yang lainnya, ditambah lagi adanya LPTK, misalnya LPTK, LPMP kan, kemudian adanya dinas pendidikan, kemudian adanya kepala sekolah, pengawas, guru. Nah, itu berhubungan sekali, ada siswa. Itu kan semuanya harus berhubungan, berinteraksi, dan istilahnya tidak lepas satu sama lainnya. Oleh sebab itu, ya Bapak Menteri punya kebijakan kalau tidak didukung oleh yang di bawah, otomatis tak pernah jalan dengan bagusnya. Contoh seperti itu tadi, kalau seandainya Menteri sudah punya kebijakan untuk kuota, tapi Pak sekolahnya tidak menganggarkan untuk kuota, tentu saja kan pembelajaran tidak akan jalan dengan sesuai apa yang diharapkan gitu. Nah, gitu. Sedangkan mungkin kalau di kota-kota bisa dijalankan ya, karena kesadaran dari siswa dan wali siswa itu sendiri, ditambah lagi mindset-nya sudah murid sama siswa sama wali siswanya kan sudah bagus. Tapi bagaimana yang di daerah kan? Nah, itu tuh saja di daerah tidak sebaik itu. Nah, maka harus perlu didukung, benar-benar didukung seperti itu. Iya, support sistemnya harus tinggi benar ya Pak Lukman. Ya seperti itu Pak Ari. Ya, kalau saya nih Pak Lukman sering dengar gini, setuju nggak sih pendapat ini? Jadi guru itu sebenarnya ini ujung tombaknya pendidikan, sedangkan kepala sekolah itu adalah pelecut motivasinya. Gimana nih? Ya, hampir sama apa yang saya katakan tadi Pak Sari, bahwa guru adalah agen pembelajar. Nah, jadi agen pembelajar itu dia pembawa, dia penggerak, gitu kan. Jadi dia visinya apa sekarang? Ya, dia visinya mencerdaskan ya siswa tadi kan. Tugasnya dia mau agen pembelajaran, dia kasih pembelajaran dari siswa, dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya, sampai dari 0 sampai 100 gitu kan. Dengan inilah di tangannya guru. Sedangkan kepala sekolah itu adalah istilahnya leadership. Ya, leadership-nya gitu. Adalah rekannya guru yang jadi panutan, yang mengatur dalam satu sekolah, tapi bukan penguasa, tapi hanya sebagai leadership. Nah, leadership, jadi guru kepala sekolah itu harus memenuhi kompetensi kepala sekolah itu, manajemennya, supervisinya, supaya ya itu harus sesuai gitu. Nah, jadi memang tapi tetap antara guru kepala sekolah itu ada korelasi hubungan yang tidak bisa satu sama lainnya. Nah, jadi kalau misalkan kepala sekolah nggak ada, gurunya ada, otomatis kan ini akan ya istilahnya ada tali yang putus juga ya Pak Sari ya. Diibaratkan antara guru sama iya, demikian juga kalau pas sekolah ada gurunya ya gawat juga kan. Jadi tetap ada hubungan sama satu sama lain, itu tetap ada connection-nya gitu. Ya, oke. Jadi tetap pas sekolah itu sebagai leadership. Ya, jadi sudah dapat saya simpulkan nih Pak Lukman, jadi memang lebih ke kita sebagai guru, individu sebagai guru itu memang ya benar harus menjalankan profesi kita itu seprofesional mungkin gitu. Ya, kita tidak usah mendengarkan ini itu. Sebenarnya kalau kita sudah menjalankan fungsi kita masing-masing, sebenarnya insya Allah akan jalan sesuatu. Ya nggak? Ya, tepat sekali Pak Sari. Mungkin untuk sesi akhir nih, nggak terasa ya, udah hampir berapa menit ini. Untuk sesi akhir nih mungkin saya minta Pak Lukman menyampaikan satu harapannya untuk pendidikan Indonesia, ya, kemudian atas skup kecilnya aja harapan pendidikan untuk di daerah Pak Lukman nih. Kemudian yang kedua harapan Pak Lukman untuk guru-guru di Indonesia, guru-guru kita sesama guru. Oke, untuk semuanya, khususnya untuk guru se-Indonesia yang menonton channel ini, harapan saya, ayo kita merubah mindset kita dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Kita harus tangkap teknologi. Kita harus tangkap teknologi, pergunakan teknologi dengan baik, dan kita harus istilahnya adalah agen pembelajar yang harus milenial. Inilah tuntutan zaman
zaman yang akan datang di revolusi 4.0 ini, siswa kita akan menghadapi suatu revolusi yang luar biasa. Tentu saja tanpa teknologi yang bagus dan tidak pernah kita kenalkan, akan berdampak luar biasa itu. Jadi mari kita berubah mindset kita untuk menggunakan teknologi sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Dan kita harus juga belajar lebih ekstra lagi untuk menggunakan istilahnya pendekatan-pendekatan menghubungkan pendekatan yang sudah ada dengan IT yang ada. Tentu saja dengan hal yang kita lakukan ini tidak mudah, tapi dengan niat kita dengan besar, yakin dan percaya bisa. Ingat bahwa belajar adalah sepanjang hayat. Jadi kita nggak bisa berhenti saja sampai sekarang, kita harus berinovasi, dan sesuai dengan tuntutan zaman yang ada. Dan istilahnya satu, kita harus ingat kode etik kita sebagai guru. Tentu saja siswa tanpa guru itu bagaikan induk kehilangan anak ayam kehilangan induknya, maksud saya. Tentu saja di sini kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator bagi siswa kita semua agar bisa membentuk manusia yang punya beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, dan tentu saja dia bisa berdiri sendiri, mandiri. Nah, itu harapannya ke depan. Jadi untuk semuanya, mari kita sama-sama untuk merubah mindset kita untuk lebih tanggap lagi dengan kemajuan zaman yang sekarang. Mungkin mari kita belajar dari adanya COVID-19 ini. Dan kepada pada seluruh insan guru di Musirawas khususnya, saya mengharapkan juga untuk bagaimana ya, kita mari bahu-membahu. Bahu-membahu kita tolong pada rekan-rekan kita guru yang istilahnya kurang teknologinya, penguasaan teknologi. Nah, ya bagi guru yang sudah memahami, mari merangkul guru-guru yang kurang memahami teknologi tersebut. Ajak untuk mereka bagaimana menggunakan teknologi itu sendiri. Namun bagi guru yang kurang itu, tetap legowo, membuka hati untuk belajar lagi, seperti itu. Jangan menutup diri untuk belajar lagi. Nah, maka jika yang bisa mengajar, yang tidak bisa mau belajar juga, tentu saja akan ada perubahannya itu sendiri. Kemudian yang pasti ingat, kita ke depannya kalau bisa ya setiap sekolah-sekolah se-Musirawas itu punya website tersendiri, karena ini adalah tuntutan. Jadi diharapkan kepala sekolah seluruh Musirawas ini ya untuk menganggarkan dana yang ada untuk membeli atau buat domain tersendiri untuk website sekolahnya itu sendiri. Dan untuk pada siswa semuanya se-Indonesia yang melakukan channel ini, not possible in the world, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini. Karena apa? Ya pembelajaran itu banyak dimanapun ada, bisa kita gunakan pembelajaran. Jadi apa saja yang bisa kita gunakan dengan daring, dengan langsung atau tidak, tetap apapun background dari Anda semuanya, tentu jika ada niat bisa ada jalan. Nah, gitu. Jika tidak ada HP ya kita bisa ya mendekati teman yang ada atau punya om yang ada. Nah, berbagai cara lah gitu bisa digunakan. Yang penting satu, komunikasi baiklah sama guru. Jadi guru tahu permasalahan kita apa. Itu aja Pak Asari. Oke, artinya Pak Lukman saatnya untuk beraksi ya. Iya, benar. Karena rencana tanpa aksi itu percuma gitu. Betul. Yeah. Oke, jadi ada planning, ada action. Iya, betul Pak Man. Jadi tidak ada aksi, ya percuma aja rencana yang kita buat gitu kan. Ya. Oke Pak Lukman, thank you atas waktunya gitu. Sukses selalu dan terus menghasilkan karya-karya untuk pendidikan di negeri ini, di Musirawas khususnya. Sekali lagi selamat Hari Pendidikan Nasional, selamat Hari Pendidikan Nasional untuk Bupana semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.